warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Bagi yang sudah ada bukunya, bisa silakan dibuka bukunya. Bagi yang tidak ada bukunya, tidak apa-apa, simak saja video ini sampai selesai. Kita mulai dari pembelajaran 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Oke, sekarang kita berlatih untuk membaca. Ya, di sini ada bacaan pawai budaya. Ya, silakan bacalah teks berikut ini. Boleh dalam hati atau boleh dengan suara ya. Silakan bagaimana enaknya anak-anak semua. Di sini judulnya pawai budaya. Ya, kalau untuk mau membaca silakan bisa di pause videonya ya, supaya nanti bisa membaca lebih detail. Itu terdiri dari satu paragraf. Ini yang paragraf pertama. Nah, ini paragraf pertama. Yang ini. Kemudian ini paragraf keduanya. Ini paragraf keduanya. Ini paragraf ketiga. Ini paragraf keempat. Sedangkan ini paragraf kelima. Ya, silakan bisa dibaca ya. Boleh di pause dulu videonya baru dibaca. Kalau yang tidak jelas, nanti Bapak akan mengirimkan slide-nya di grup WhatsApp supaya bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, setelah dibaca, silakan kalian semua, anak-anakku semua, bisa mempelajari tentang bacaan tersebut ya. Nah, dalam setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya. Tadi ada 5 paragraf yang sudah Bapak tunjukkan. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi dalam setiap paragraf itu ada 2 gagasan, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, jadi di sini gagasan pokok adalah kalimat intinya. Jadi inti dari cerita atau bacaan di paragraf itu apa? Nah, itu adalah gagasan pokok. Nah, untuk yang lainnya itu termasuk gagasan pendukung. Seperti itu ya. Semoga anak-anakku semua mengerti ya apa maksud dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setelah itu silahkan ini dikerjakan ya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5 ya. Nanti ditulis saja untuk paragraf 3 gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Terus paragraf 4 dan 5 juga sama seperti itu, ditulis gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa ya. Nah, tidak usah melihat dari buku formatnya seperti ini ya. Ini nanti bingung, ini ada yang miring, ada yang bulat ya. Nggak usah dibuat seperti ini ya. Dibuat biasa saja ya, ditulis ke bawah, disusun. Nah, sampai paragraf 5 ya.
dari 3, 4, dan 5. 1, 2-nya berarti tidak dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mengerti, silahkan bisa langsung dikerjakan di buku tugas ya, di buku tulis ya. Tidak boleh ditulis langsung di buku paket yang dipinjam dari sekolah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh dicoret-coret ya. Jadi semuanya sama bagi yang punya buku dan yang tidak punya buku, juga mengerjakannya di buku tulis ya. Jangan lupa dikasih keterangannya ya. Nah, oke. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ternyata budaya Indonesia itu sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari sekarang. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, di sini kita akan berlatih, ada tabel ya. Di sini perintahnya adalah bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, berarti teman-teman yang ada di kelas saja ya. Silakan boleh saling bertanya, tentunya lewat handphone ya, lewat komunikasi, atau misalnya bertemu langsung bagi yang dekat silakan ya. Yang penting tidak berkerumunan, seperti itu. Di sini cukup 5 teman saja yang kalian tulis ya. 5 teman saja yang kalian tulis. Kalian disalin, tabel ini disalin di buku tulis, di buku tugas. Kemudian mengisi 5 teman kalian. Yang diutamakan adalah yang berasal dari selain daerah asal kamu ya. Nah, contohnya misalnya kamu itu berasal dari Banjar, asli Banjar. Nah, sebisa mungkin cari 4 teman yang bukan dari Banjar atau yang bukan orang Sunda. Misalnya ada orang Batak atau orang Jawa. Nah, itu lebih baik. Kalau tidak ada, ya sudah, kalian tulis yang sama juga tidak apa-apa ya. Silakan ditulis 5 teman ya. Yang pertama, namanya siapa? Di sini contoh Siti, daerah asal Padang, ciri khas daerah. Nah, ciri khas daerah Padang itu apa tuh? Terkenal dengan rendangnya, terkenal dengan rumah gadangnya. Misalnya contoh lagi, nama siswanya misalnya Abdul, daerah asal misalnya dari Tasikmalaya. Nah, ciri khas daerahnya itu apa? Yang ada di Tasik itu apa ciri khasnya? Gitu ya, mungkin makanannya nasi, teo, dan lain-lain. Ya, silahkan ditulis 5 teman kalian, diutamakan yang daerah asalnya berbeda. Nah, oke. Seperti itu ya. Silakan disalin di buku tulis, di buku tugasnya tema 1 ya, 5 saja. Nah, di sini ada 3 soal ya. Setelah selesai mengisi tabelnya, kemudian lanjut menjawab pertanyaan. Nah, di sini perintahnya, setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan, misalnya tidak sama, berarti di sini ditulis tidak sama. Terus dijelaskan kenapa tidak sama, ya seperti itu ditulis.
Terus nomor 2, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Nah, ciri khas daerahnya sama enggak tuh? Kalau misalnya sama ditulis sama, kalau tidak sama ditulis tidak sama. Kemudian dijelaskan, kalau sama kesamaannya apa, kalau berbeda perbedaannya apa, dijelaskan ditulis. Kemudian yang nomor 3, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, kalau misalnya beda bahasa, beda budaya, beda agama, nah itu gimana tuh sikap kita? Apakah harus saling menghormati ataukah harus saling menghargai? Nah, itu silakan menurut pendapat kalian ditulis bagaimana harusnya sikap kita terhadap perbedaan yang ada ya, ditulis di sini ya. Jangan lupa soalnya juga ditulis, kemudian di bawah jawabannya. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah mengerti bisa langsung dikerjakan di buku tulis. Oke, kita lanjut lagi ke ayo mengamati. Ya, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Ya, berikut ini adalah gambar-gambarnya. Ini ada angklung, ya ini angklung, ini saluang, kemudian ini ada kecapi, ini ada kendang, ini ada tifa. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke menuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Karena alat musik itu pasti menghasilkan bunyi, ya. Ada yang dengan cara diketuk, ada yang dengan cara dipetik, ada yang dengan cara ditiup, ya. Akan menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda. Nah, di sini silakan kalian salin tabelnya. Di sini ada 5 ya. Ada 5 alat musik yang harus kalian tulis di dalam tabel ya. Nama alat musiknya apa? Ini contoh suling, daerah asal Jawa Barat, cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyi ya. Itu sama ya, kalau suling itu ditiup. Nah, seperti itu ya. Terus yang 4 lagi, silakan dicari ya. Boleh bertanya ke ayah, ke kakak, ke ibu, boleh. Atau misalnya kalau yang punya handphone, boleh mencari di internet, di Google. Nah, silakan manfaatkan handphone yang ada untuk belajar. Jangan buat memainkan game ya. Main game boleh, tapi terbatas ya. Tidak boleh terlalu sering, tidak boleh terlalu lama ya. Yang lebih bagus itu punya HP untuk belajar ya. Silahkan internet sebebas-bebasnya dipakai untuk mencari materi pembelajaran. Itu sangat dibolehkan. Ya, silahkan. Ya, 5 saja. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan ya. Ya kalau bisa 5 benda tersebut cara membunyikannya berbeda. Tapi kalau misalnya susah ya sama juga tidak apa-apa ya. Yang penting 5 benda
yang bisa menghasilkan sumber bunyi. Nah, ini contohnya di sini ya. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Jadi, silakan kalian buat tabel ya. Ini disalin tabelnya di buku tulis, di buku tugas ya. Di sini perintahnya itu adalah 5 benda yang bisa atau yang sebagai sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi. Ya, contohnya nomor 1 peluit. Nah, cara menghasilkan bunyinya gimana? Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, kalau misalnya peluit ditiup sehingga menghasilkan bunyi, itu juga tidak apa-apa ya, lebih singkat ya. Nggak usah panjang lebar ya. Nah, gimana kalau di sekitar kalian nggak ada apa-apa misalnya? Oh, berarti kalian cari saja gitu, bukan bukan dicari, harus mencari di mana, itu tidak ya. Boleh menggunakan media handphone lagi, silakan cari di internet di Google atau boleh bertanya ke kakak, ke saudara, ke ayah, ke ibu ya. Nggak harus bendanya ada di rumah, nggak harus ya. Yang penting 5. Seperti itu, silakan nanti ditulis di tabel seperti itu ya. Nah, oke. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, jangan malas ya, jangan malas karena tugasnya itu setiap tugasnya nanti dinilai oleh Bapak ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi benda yang menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dan jadi bunyi itu bisa merambat di benda yang cair, di air ya, benda gas, di udara, dan benda padat. Seperti itu. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ya, nah silakan direnungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu, silakan direnungkan. Tidak usah ditulis ya, direnungkan saja ya. Oke, ya cukup sekian untuk pembelajaran 1 ya, pembelajaran hari pertama. Silakan dikerjakan semua tugas-tugasnya yang Bapak berikan ya. Ditulis di buku tulis. Insya Allah tidak terlalu banyak ya. Dengan waktu dari pagi sampai siang itu insya Allah cukup untuk mengerjakan ya. Jangan kebanyakan main di rumah aja. Jangan lupa belajar, kurangi main gamenya ya. Ditulis di buku tulis setiap akhir pekan nanti dikumpulkan ke sekolah. Oke, semangat anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.